Baik jamaah sekalian, yang wajib kita imani sebagai fondasi atau dasar kita dalam beragama, yaitu kepercayaan kita, keimanan kita fil yaumil akhir, pada hari akhir atau hari akhirat. Ya, bahwasanya kepercayaan kita, keimanan kita yang 6, ya, selain kita iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada para rasul, iman kepada kitab-kitab, juga iman kepada hari akhirat. Bahwasanya setelah kehidupan di alam dunia ini ada kehidupan yang lain, atau ada kehidupan selanjutnya. Tidaklah seseorang mati meninggalkan alam dunia ini begitu saja, ya, mati begitu saja, hilang begitu saja. Tidak, ya, bahwasanya setiap insan manusia dia akan mengalami kehidupan yang berikutnya setelah sebelumnya dia berada di alam yang pertama, alam arwah. Alam arwah. Setelah alam arwah, ribuan tahun Allah Ta'ala ciptakan kita, ya, maka roh kita ini lebih tua ketimbang jasad kita. Maka Abul Jasad, bapaknya jasad itu Nabi Allah Adam, tapi Abul Ruh adalah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi roh kita ini lebih tua ketimbang jasad kita. Alam arwah, setelah itu kita dipindahkan oleh Allah Ta'ala dari alam arwah ke alam rahim. Alam juga rahim yang ada di dalam perut ibu kita. Ya, ada yang 6 bulan minimal, ada yang 7 bulan, 8 bulan, maksimal 9 bulan, bahkan ada yang 12 bulan, bahkan ada yang 4 tahun. Tergantung kehendak daripada Allah Ta'ala. Hidup di alam rahim tersebut, disatukan antara jasad dan juga roh kita. Setelah itu keluarlah kita dari alam rahim menuju kepada alam dunia. Saat sekarang ini, ya, kita berada di alam dunia, di mana sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala batas waktu kita di alam dunia semuanya. Ketika roh ditempelkan atau dimasukkan ke dalam jasad kita itu, Allah sudah takdirkan masing-masing, ya, di antaranya selain rezeki juga Allah tentukan batas daripada usia kita. Nggak ada yang unlimited. Unlimited. Iya, tanpa batas. Nggak ada yang unlimited. Semuanya limited edition. Entenya limited edition, nggak keluar lagi. Semuanya ada limit. Ya, ada batasan, sebagaimana, ya, pulsa kita atau paketan kita kalau sudah habis, udah, kita nggak bisa mengakses lagi dunia luar, sudah selesai. Atau, ya, token listrik kita kalau udah habis, udah nol aja, 0, udah bunyi nggak? Tuh, nah, riwayat itu, ya, bentar lagi mati. Gelap, ya kan? Semuanya gelap. Gak ada yang unlimited. Bahkan Nabi besar Muhammad SAW pun beliau sendiri wafat. Innaka mayyitun wa innahum mayyituna. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, bakalan meninggal, bakalan wafat. Wa innahum mayyitun, sehingga mereka juga umatmu bakal juga wafat juga. Nabi yang mulia, kekasihnya Allah, Habibullah, ya, manusia yang suci, manusia yang agung, yang mulia, wafat.
apalagi kita manusia biasa, kita juga akan wafat. Artinya apa? Tidak ada yang kekal, ya, tak ada yang abadi. Lagunya siapa itu? Ada Padi. Noah ya. Tak ada yang abadi, ya kan? Barusan ada yang setel soalnya. Nyambung, gitu kan? Nggak nyangka, nggak disangka ada setel. Ya, itulah dikatakan oleh Ariel. Kenapa nggak bikin lagu religius? Wah, kata Ariel menjawab, itu lagu-lagu saya itu walaupun tidak berjudul religius, tapi bahasanya bahasa religius. Tak ada yang abadi di dunia ini. Ya, betul. Iya benar. Nggak ada yang abadi, semuanya binasa. Wa yabqa wajhu rabbika, yang kekal hanyalah Tuhanmu. Yang abadi adalah Allah Ta'ala. Nggak ada. Kita juga semuanya bakal meninggalkan alam dunia ini. Cuman itulah yang kita nggak tahu sampai detik ini, batas daripada usia kita. Apakah kita mencapai usia 90 tahun? Apakah mencapai 80 tahun? 70 tahun? 60 tahun sebagaimana Rasul? Atau sebagaimana orang tua kita 65, 70? Atau justru malah di bawah 50, 40 tahun? Sebagaimana Allah Yarham, Habib Munzir Al-Musawwar 40 tahun? Atau bisa juga di bawah? Allahu a'lam bishawab. Ya, ulama ada meninggal anak daripada almarhum ya Amir Az-Zikra, masih muda, ya kan? 2 minggu yang lalu ketemu anak di mana? Di lift, ya, di mana? Kuningan City, Kuncit. Ya, aneh kan mainnya Kuncit, tak cepet. Ya, 2 minggu yang lalu aneh ketemu lagi beli peralatan anak-anak tuh, ya, ambasador sama Kuncit kan berseberangan nih, ya sebelah. Aneh masuk ke lift, yang ngeh aneh doang, istri aneh sama sepupunya yang nggak ngeh. Aneh tahu, ini anaknya kayak Habib Ilham nih, ya, badannya besar kan, ya, kemarin dia ke bawah ke basement. Habis itu ada undangan mungkin, ya, baru setelah dia keluar, aneh bilang, "Kita dia tahu nggak?" Enggak tahu. Itu anaknya kayak Habib Ilham. Ya, adiknya Alvin nih, yang bermasalah tuh Alvin. Ya kan? Adik ini. Akhirnya aneh saking dia pada nggak tahu nih, bini aneh masa nggak tahu. Aneh searching nih, sama kan tadi kan aneh pengen duit. Oh iya bener sama itu tadi. Ya, Allah punya ketentuan tuh, bayangin nanti. Ya, Allah punya keinginan, kehendak yang kita nggak pernah tahu. Bahkan tadi ada sempat lihat Instagram nih, ya, awal November masih sempat ke Labuan Bajo. Ya, kalau nggak salah Labuan Bajo. Ya, dia masih berlibur. Bahkan seminggu sebelumnya acara Maulid di Az-Zikra masih hadir. Anda lihatin 16 November sampai 29 November itu kan jaraknya nggak jauh. Ya, sekarang sudah kemana nggak tahu. Itulah umur, usia, nggak ada yang tahu. Ya, nah itu jadi peringatan sebenarnya. Maka Nabi sering-sering mengingatkan aksiru min dzikri hadzal ladzat. Perbanyak ingat nama yang memutuskan daripada kelezatan. Yaitu apa? Al-maut, yaitu kematian. Wah, apa? Ya, nah itu kita nggak menyangka, kita nggak tahu. Ya, kapan batas akhir daripada usia kita? Kalau dikasih tahu, waduh, ya kan? Enak yang dikasih tahu. Nyaman ya?
Ya, maka ketika Allah ciptakan kematian itu malaikat protes. Ya, ketika Allah Ta'ala ciptakan kematian itu malaikat protes. Ya Allah, bagaimana nanti manusia bisa hidup tenang, nyaman kalau kau ciptakan itu al-maut, kematian? Kata Allah apa? Tenang aja. Aku ciptakan untuk manusia al-amalu. Apa amal? Harapan. Aku ciptakan harapan untuk manusia. Cita-cita. Amal tuh bukan pakai ain ya, pakai hamzah. Amal, harapan, cita-cita, keinginan. Kita punya nggak keinginan, harapan, cita-cita? Punya. Itulah yang akhirnya melupakan kematian. Iya kan? Coba ente kalau nggak punya harapan masa depan ke depan, ente bakalan di musola terus. Benar kan? Kenapa ente mau bekerja, mencari uang, mencari rezeki segala macam? Karena ada yang ente tuju, ada yang ente harapkan. Apa? Dunia. Ya kan? Ente pengen punya ini, punya itu, pengen punya ini, punya itu, harus ini, beli itu segala macam. Itulah yang akhirnya lupa sama yang namanya al-maut. Satu sisi itulah rahmat Allah Ta'ala buat kita. Gitu. Maka amal Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah membagi itu. Amal itu ya, harapan, cita-cita, keinginan itu dibagi kepada 3 bagian. Kalau yang pertama itu para nabi, para rasul yang kita nggak bisa mencapai makomnya. Mereka punya harapan, tapi harapan mereka itu yang ada hanya untuk Allah Ta'ala. Itu kita nggak bisa mencapai makom itu. Yang kedua mungkin kita punya harapan, ya kan, ke depan, tapi tidak melupakan urusan akhirat. Ini yang terpuji, kata Habib Abdullah tuh, itu terpuji, gitu kan? Ya, kita punya keinginan di masa-masa yang akan datang. Usia berapa? Oh, entar usia aneh 40 tahun. Wah, aneh pengen punya ini, punya itu, punya ini, gitu kan? 50 tahun usianya, aneh pengen punya rumah sendiri, misalkan. Ya, punya kendaraan sendiri, segala macam. Itu kan harapan ente. Yang terpuji adalah silakan kita punya harapan, punya keinginan, punya cita-cita, tapi jangan melupakan urusan akhirat. Harus apa? Balance, seimbang. Yang tercela adalah harapan dia tinggi setinggi langit, dia tulus amal, panjang harapan, sementara dia abaikan tuh urusan akhirat yang dia pasti akan temui. Pasti kematian akan datang. Itulah yang tercela. Ya, kita kalau nggak punya harapan, waduh, bagaimana kehidupan kita? Nggak punya harapan gimana? Orang yang banyak bunuh diri gara-gara banyak utang. Salah satunya itu, ya kan? Utang di mana-mana, dia bingung, nggak ada harapan. Kita harus punya harapan, nggak ada harapan untuk membayar, ya kan? Sehingga gelap dia punya mata, gelap dia punya hati, akhirnya dia ingin memutuskan kehidupan dia. Padahal Islam memberitahu, setelah kau mati, kau akan mengalami kehidupan yang lebih dahsyat lagi ketimbang kehidupan saat sekarang ini. Sekarang nggak ada apa-apa di kehidupan kita, ya kan? Sedahsyat-dahsyatnya kehidupan seseorang, ya, separah-parahnya kehidupan seseorang, tidaklah lebih berbahaya daripada kehidupan di akhirat lebih dahsyat lagi. Makanya orang yang berakal, dia gunakan ya akal dan pikirannya untuk apa? Mempersiapkan diri. Dia tahu kehidupan dunia hanya sifatnya sementara, untuk kehidupan yang abadi, kekal selama-lamanya di akhirat. Itulah ajaran agama kita. Makanya wajib diimani. Kalau ada orang yang nggak percaya sama akhirat, kafir. Jelas kan? Nggak percaya sama hari akhirat, nggak percaya sama hari kebangkitan,
itu orang kafir. Orang Islam begitu, murtad dia, keluar dari agama Islam. Udah gitu, kalau itu mah percaya. Tapi bukan hanya sekedar saya beriman kepada hari akhirat, tapi harus ada apa? Harus ada pengaruhnya dalam kehidupan kita. Ya, makanya di sini Allah bilang apa? Wa annahu. Lihat kitabnya, yang liatin aneh. Lihat kitabnya, biar ente bisa baca kitab. Ya, ibadahnya mata biar ibadah juga. Ya, wa annahu yafruku bil mauti, dan bahwasanya Allah memisahkan bil maut dengan apa? Kematian. Allah memisahkan dengan kematian. Apa yang dipisahin sama Tuhan? Bainal arwahi wal ajsami, antara roh dan jasad. Berarti kita ini mempunyai materi. Setiap manusia, insan punya materi. Dua, ada jasad, ada roh. Ya kan? Itulah yang tadi awal daripada perkataan anak permulaan. Kita ini punya dua, ada jasad, ada roh. Ya, meskipun kita nggak bisa tahu, nggak bisa merasakan roh kita mana, iya kan? Ya, tapi yakin nggak ada roh? Yakin. Sebab coba lihat ketika roh dicabut, ya sebagaimana orang yang meninggal dunia, mereka udah, ya mau diapain segala macam nggak ada pengaruhnya, karena rohnya sudah hilang, ya sudah pergi entah kemana, kan gitu. Nah, sekarang di alam dunia Allah satukan antara roh sama jasad. Sebagaimana tadi perkataan anak, roh terlebih dahulu diciptakan oleh Allah Ta'ala, baru jasad kita disatukan di mana? Di alam rahim emak kita. Kemudian di alam dunia dibesarkan. Karena kita makan, konsumsi makan, minum segala macam, akhirnya dewasa lah kembali kita. Akhirnya apa? Allah pisahkan lagi, ya kan? Antara roh dan jasad kita. Dengan apa dipisahkan? Bil mauti, yaitu dengan kematian. Ya, makanya yang kekal adalah roh kita. Kita kan sering dengar ya Imam apa namanya ya membagi kita ini manusia 3 bagian ya 3 bagian sulusun lillah wa sulusun lidud wa sulusun lah, sepertiga punya Allah, sepertiga punya kita, sepertiga punya belatung, kan gitu kan? Manusia ini dibagi 3. Luqmanul Hakim nih, yang dikatakan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, manusia itu dibagi kepada 3. Sepertiga punya Allah, apa itu? Rohnya punya Allah. Ya, maka ketika ada orang meninggal, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi, sesungguhnya milik Allah kembali kepada Allah Ta'ala. Roh kita kembali kepada kehadirat Allah Ta'ala, karena memang punya Allah. Kemudian yang punya kita apa? Amal kita, perbuatan kita. Nih ngaji kita, ini punya kita, gitu kan? Kita lagi ngaji, punya kita. Kita lagi nonton, punya kita. Kita lagi maksiat, punya kita juga. Kita lagi sedekah, punya kita. Maka amal kebaikan dan keburukan adalah milik seorang hamba. Itu punya kita yang tetap kekal, nanti kita bawa ketika kita meninggal dunia. Ya. Lalu yang terakhir, wa amadud, adapun yang jasad kita adalah lidud, untuk belatung. Ya, nih jasad kita nih, ya tubuh kita, ini nggak bakalan kekal. Ya, ini bakalan
ketika roh berpisah dengan badan, jadilah bangkai. Bahasa Betawinya bangke, gitu kan? Ya, jadi bangkai. Kenapa? Kenapa disebut bangkai? Sebab kalau didiamkan, dia akan busuk yang menimbulkan bau yang sangat menyengat. Makanya disuruh ditanam, ya, dikubur, ditanam di dalam tanah, kan gitu. Ya, bangkai juga, cuman suci. Beda sama bangkai hewan. Kalau kita suci, cuman yang nggak apik juga, nggak pantas kalau disebut bangkai. Kita sebutnya apa? Jenazah. Jenazahnya di mana? Nah, modok, bangkainya di mana? Dia kan, bangkainya di mana? Nggak layak, nggak pantas. Kalau manusia, kita bilang jenazahnya di mana, mayitnya di mana, ya kan? Apalagi? Jasad. Iya, jasadnya di mana? Nggak sebut lagi orangnya, namanya hilang deh. Iya kan? Udah nggak sebut lagi. Ya, masa itu ada orang meninggal disebut? Misalkan yang meninggal siapa? Latif. Mana si Latif? Nggak bisa. Ya kan? Benar ada gitu. Maaf ya, Latif di mana? Ya, paling kita sebut apa? Mayitnya di mana? Udah hilang namanya. Belum dikubur namanya hilang. Ya, apa yang mau dibanggakan di dalam dunia ini? Apa yang mau dibanggakan? Ya, toh semuanya nggak ada yang abadi. Bakalan hilang. Ya, jasad kita semua ini, ya, milik daripada itu belatung, karena dimasukin ke tanah. Yang makan adalah belatung. Dalam jangka waktu 6 bulan, setahun, hilang sudah. Ya, paling tersisa tulang. Kalau tulang agak lama nih, ya kan? Sama kayak kapan deh, kain karena lama. Selebihnya, gitu. Maka bodohlah orang yang memelihara jasadnya, tapi dia nggak memelihara roh dan amalnya. Itu bodoh, sebodoh-bodohnya manusia. Ya, kamu jasad dipoles, ya kan? Biar glowing. Ya, beli MS Glow. Iya kan? Wah, kalau pikir-pikir kan begitu, kita lihat, cantik, ya kan? Ganteng, jalan aja. Ya, toh pada coba itu lihat yang artis-artis yang sudah wafat, sudah pada meninggal dunia, kemana kecantikannya, kemana kegantengannya, kemana ketenarannya, kemasyhurannya mereka sekarang? Ada. Toh diwariskan oleh orang setelahnya. Jadi apa yang harus dibanggakan kalau semuanya bakalan hilang? Ya, gitu. Nah, inilah Allah sudah tetapkan pisah antara jasad dan roh dengan kematian. Tsumma yu'iduha, kemudian dibalikin lagi. Ya, balikin lagi. Kok bisa? Ya bisa. Kita yang tadinya nggak ada aja jadi ada sama Tuhan dikasih. Betul ya? Tadinya ada nggak gitu? Nggak ada. Bisa tuh diadain, padahal bahannya nggak ada. Bisa diadain sama Allah Ta'ala. Apalagi sekarang bahannya masih ada, tinggal didaur bahasa kita didaur ulang. Makanya tsumma yu'iduha ilaiha, kemudian dikembalikan lagi, gitu kan? Indal hasri, kapan? Nanti ketika di padang mahsyar wan nusyur, dan juga ketika dibangkitkan. Itulah gitu. Ya, makanya setelah alam dunia, alam akhirat kan? Tapi gerbang pertama untuk menuju akhirat adalah alam barzakh, alam kubur. Itu gerbangnya. Ibarat ini musola, ente mau masuk ke musola harus melewati pintu kan? Semua orang harus melewati, nggak bisa ngelewatin
atas ke kamar, nggak ada, nggak bisa. Harus melewati pintu. Pintunya adalah alam barzah atau alam kubur. Lewati dulu. Baru setelah itu di alam kubur dengan beberapa jangka waktu menunggu ya sangkakala pertama dari malaikat Israfil. Kan gitu. Ya. Tunggu gitu. Malaikat Israfil udah siap-siap udah begini. Udah tinggal apa? Ya kan? Cuman nggak kayak gitu. Kalau kita mungkin bisa kelepasan. Kayak sama. Ya kan? Malaikat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Dan walaupun sudah ada di ya, lidahnya, sudah di bibirnya, kan gitu. Kalau belum. Kalau sudah, udah. Tiup kakak, hancur, lebur semua alam dunia. Langit, bumi, semua isi semuanya dihancur leburkan oleh Allah Ta'ala. Habis ini semuanya dihancurin. Ya. Baru sangkakala kedua Allah bangkitin semuanya. Ya, fayab'atsu man fil qubur, maka dibangkitin sama Allah yang ada di dalam kubur, semuanya bangkit. Ya, tapi yang pertama dibangkitin adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang dibangkitin terlebih dahulu, kemudian ahlul baqi dibangkitin, ahlul baqi. Ya, setelah itu baru ahlul ma'la yang ada di Mekah. Ya, baru apa kuburan-kuburan yang lainnya. Ya, kober nggak tahu kapan. Ya, dibangkitin semua. Makanya alam kubur, alam barzah, mau nggak mau kita pasti ngalamin di situ. Ya kan? Berapa tahun? Nggak tahu. Mungkin lebih lama dibanding alam dunia. Alam dunia 60-70 tahun. Alam barzah, alam kubur bisa ratusan tahun, bisa aja ratusan tahun. Ya, maka tentunya karena lama juga kita harus upaya agar di alam barzah kita harus mendapatkan kenikmatan. Ada dua Tuhan kasih tahu, ada naimul qabri, ada azabul qabri. Ada nikmat kubur, ada adab kubur. Tinggal pilih mau yang mana. Ya tentunya kita kepengen semuanya agar bisa mendapatkan nikmat kubur. Dengan apa diantaranya? Ulama-ulama itu udah kasih tahu, ada muhafazatus sholawat, melihara, jaga sholat yang lima. Itu diantaranya yang menyelamatkan kita, yunji min adabil qabr, yang menyelamatkan kita dari azab kubur adalah menjaga daripada sholat yang lima waktu. Itu diantara. Ya, pokoknya kalau dikubur selamat, sholatnya gampang. Iya kan? Makanya Sayyidina Utsman bilang apa? Beliau mengatakan, ya Sayyidina Utsman kan kalau diceritakan ya surga neraka nggak pernah nangis. Tapi kalau diceritakan apa? Kuburan nangis dia. Ya, ketika ditanya kenapa? Ya, karena kuburan itu awalul manzilin min manazilil akhirah. Ya, gerbang pertama daripada gerbang akhirat. Beda aja sahibu pamai saronibu. Kalau selamat nggak ada bersiksa, kesoalnya gampang. Ya, Thailand nyanjung tapi nggak selamat. Sama asyad dulu, maka kesoalnya lebih besar, lebih serem. Kalau di dalam kubur dia mendapatkan siksa dari Allah Ta'ala. Ya, maka upayalah kita ya untuk mempersiapkan diri kita ya dengan datangnya kematian. Ya, barusan aneh lihat tuh apa ya, video Allahyarham Sayyidul Walid Habib Ali bin Abdurrahman segap ya, nggak apa ya, iseng lah pokoknya. Iseng waktu di Al-Munawwar Haul Habib Munzir Al-Musawwar. Ya, beliau sendiri yang mengatakan dalam video tersebut ya bagus sekali kalau beliau Al-Habib Munzir dikuburkan di pemakaman
Kalibata. Kenapa? Karena dekat dengan waliullah, seorang wali yang bernama Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad, yang dikenal dengan Habib Kunju. Gitu, itu omongan beliau. Ya, Ana sendiri, ya, kepingin kalau ada meninggal dikuburkan di pemakaman yang dekat dengan Aulia. Kenapa? Karena aneh nggak suka tuh bising. Tahu bising? Ya berisik. Kalau di dekat para aulia yang penuh dengan kenikmatan, naimul kabar, di situ enak. Tuh. Tapi kalau di pemakaman umum, aneh nggak mau tuh di pemakaman umum, kata beliau. Ya, kenapa? Karena bising. Ada yang dicambuk, ada yang digadang.